Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sintesa protein. Pada sintesa protein wajib mengingat ya, ini perubahan-perubahan basa nitrogen ya. Adenin berubah menjadi timin itu pada DNA ya. Lalu adenin berubah menjadi urasil itu pada RNA. Ingat ya. Lalu timin DNA akan berubah menjadi adenin. Jika dia pada DNA diketahui timin, maka dia akan berubah menjadi adenin. Kalau pada RNA diketahui urasil, maka dia akan berubah menjadi adenin. Ya. Guanin akan berubah menjadi sitosin maupun sebaliknya, berlaku di keduanya baik DNA maupun RNA, itu guanin maupun sitosin ya. Biasanya sitosin ada yang menuliskan huruf C ya, sitosin itu. Langsung saja mulai ke sintesa proteinnya ya. Ada dua tahap di sini adalah transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembentukan messenger RNA atau mRNA. Translasi adalah proses pembentukan translate RNA atau tRNA ya. Lalu langsung saja kita ke transkripsi ya. DNA ini adalah untaian DNA atau rantai berganda yang dia dibuka, rantainya ini loh dibuka oleh siapa? Oleh DNA helikase, enzim DNA helikase yang fungsinya dia membuka rantai gandanya. Jadi dia kayak gini ya, itu akan terbentuk mRNA atau messenger RNA dengan konfigurasi basa nitrogen ya, seperti yang di atas tadi ya. Timin pada DNA dia kan adalah DNA, di sini adalah DNA sense yang mengalami translate ke sini ya, yang dia akan mengopikan kepada mRNA, itu namanya DNA sense. Lalu yang tidak ngapa-ngapain disebut DNA antisense ya. Di sini istilah timin menjadi adenin ya, karena ingat ini DNA, terus di sini DNA-nya dia adenin. Nah, berarti kita ke atas ini adenin berubah menjadi apa? Karena di sini mRNA, maka dia akan berubah menjadi urasil atau urin. S di sini akan jadi guanin. Guanin di sini akan jadi sitosin. Ya. Sitosin di sini akan jadi guanin. Timin, nah timin lagi DNA, maka dia akan menjadi adenin. Adenin, nah ini adenin di sini akan menjadi urasil karena dia di RNA. T-nya adalah adenin, T di sini pun adenin. Ya. Kita juga bisa mengisi DNA antisense sebagai dia pasangannya DNA sense kan. Maka DNA sense-nya dari T ke sini nih. Berarti sesama DNA, maka timin menjadi adenin. Timin menjadi adenin. Adenin di sini sesama DNA, maka adenin menjadi timin. T. S-nya guanin tetap, S-nya guaninnya adalah sitosin, di sini sitosin adalah guanin, di sini timin adalah adenin, di sini adenin adalah timin, di sini adalah A, di sini adalah A. Setelah terbentuk mRNA seperti ini atau disebut kodon, mRNA akan keluar sel ya, keluar inti sel, menuju ke ribosom. Ribosom ini ada dua, yaitu unit kecil dan unit besar. Pada proses translasi ini mRNA atau kodon akan diterjemahkan oleh ini tRNA. Ini namanya satu unit tRNA, ini tRNA ya. Nah,
bulat atas ini adalah asam amino. Nah, kita singkat AA. Di sini pun juga AA, ya. Di sini juga AA. Nah, lalu AA yang pertama ini dia akan memulai translasi. Nah, kita lihat di sini triple basa nitrogen yang memulai proses translasi adalah AUG, ya. AUG, wah berarti sudah pas. AUG kita isi di sini AUG. Maka tRNA ini akan menjadi pasangannya ini. Ini kan tRNA nih, tRNA ini sama tRNA, ini sama tRNA. Nah, maka di sini nih adenin. Adenin kita lihat atas lagi, adenin berubah menjadi urasil. Di sini urasil akan berubah menjadi adenin. Ya. Di sini ada guanin, dari sitosin. Nah, UAS ini akan masuk ke sini. Nah, jika dia sudah diterjemahkan, maka UAS akan masuk di sini kan. Nah, masuk di sini di antikodon. Disebut antikodon karena dia adalah terjemahan dari kodon, maka disebut antikodon. Lalu terjemahan kodon selanjutnya adalah SGA. SGA. Maka dia akan diterjemahkan sitosin menjadi guanin. Ya, guanin menjadi sitosin, adenin menjadi urasil. Urasil. Nah, GSU ini dia akan masuk mentranslate yang di sini. Nah, dia akan translate di sini, maka GSU ini akan menjadi antikodon. Ya, di sini pun juga UAA ya kodonnya. Maka tRNA yang berada di sini adalah urasil menjadi adenin, U menjadi A menjadi U. Nah, berarti AUU. Ya. AUU dia akan ke sini. Nah ini. Dia akan ke sini menerjemahkan menjadi AUU. Maka di antikodon ditulis AUU. Ya, antikodon. UAA. Oh, ternyata ini ada UAA. UAA apa sih? Triple basa nitrogen yang mengakhiri proses translasi. UAA, UAG, UGA. Di sini ada UAA, maka proses translasi ini akan selesai. Sudah selesai kalau ada kodon ini. Mulainya apa? Kalau ada AUG. Ya, di sini AUG. Begitu proses translasi dan transkripsi ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai ini hubungan DNA sense kodon atau mRNA, DNA antisense, antikodon atau tRNA ya. Di sini ada DNA sense, maka kodonnya kan tadi di atas sudah ya. Kodonnya di situ berarti A, U, G, S, G, A, U, A. Maka di DNA antisense ya sama dengan kodon. Hanya saja Pak U di sini diganti oleh T. A, T, G. Ya. S, G, A-nya adalah tetap karena yang diganti hanya U. U di sini adalah T, A. Yaitu antisense, DNA antisense. Antikodonnya bagaimana? Antikodon sama dengan DNA sense. Ya, antikodon sama dengan DNA sense. Hanya saja T-nya yang diganti oleh U. Maka di sini ada U, A, S, G, S, U. Karena di sini T, ya. Lalu A, U. Maaf di sini T ya. Maka A, T, T. Seperti itu ya.
Nah, ini jadi yang diganti hanya yang T menjadi U ya, U A S. Maka maaf sudah benar ya. Di sini A U U. Nah, karena T yang ini diganti oleh U, sehingga kita bisa mendapat kesimpulan ya. Kalau dari DNA antisense dengan kodon, maka kita tinggal kodon mencari DNA antisense-nya, maka kita tinggal mengubah U menjadi T. Nah, ini U menjadi T. Di sini juga. Kalau DNA sense dengan antikodon, kita mengubah T menjadi U. Ya, ini salah satu trik saja ya supaya gampang. Seperti ini. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.